Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan malam hari ini penting sekali untuk pemirsa yang biasa. Ini untuk jawaban aja, jawaban, dan saya mengajak teman-teman untuk berhitung berkaitan yang terbiasa atau tergiur dengan yang namanya dana pinjaman. Karena apapun semuanya memiliki resiko dan memiliki jebakan-jebakan yang memang harus diketahui pemirsa semuanya. Dari awal, memang semuanya saya keliling ke desa-desa, banyak orang yang gagal sebab dana pinjaman. Tetapi tidak semuanya mau bercerita. Ini kan penting buat pemirsa semuanya. Mengapa alasannya mereka gagal dan lain sebagainya. Dan pemirsa semuanya kalau menggunakan dana pinjaman harus tahu jebakan-jebakan yang memang harus diantisipasi dari awal. Sehingga saya ini penting sekali untuk mengajak pemirsa semuanya untuk berhitung dari awal, dari mulai pinjaman, berapa bunganya, terus kos pakannya berapa selama sekian bulan, selama 12 bulan lah. Semua saya hitung dalam tiga versi. Yang pertama, versi pertama ya, ini yang biasa menggunakan dana pinjaman atau memaksakan ingin cepat hasil sukses besar dengan cepat, asumsi dengan pemikiran yang menurut saya ini terburu-buru nafsu. Pertama, yang pemirsa harus saya ajak hitung adalah, pertama adalah pinjaman 30 juta. 30 juta itu kalau rata-rata menggunakan bunga itu ya 0,05%. 0,05% itu kalau dihitung setahun itu berarti 18 juta pemirsa. Kalau 18 juta Anda pinjam 30 juta terus bunganya itu 18 juta per tahun, berarti total 48 juta Anda harus mengembalikan selama Anda minjam 1 tahun. 48 juta kalau dibagi 12 bulan, itu totalnya Anda angsuran itu 4 jutaan. Nah, kalau Anda pinjam 30 juta, ini ya 30 juta, jelas Anda langsung dari awal dipotong 4 juta untuk angsuran pertama. Tuh. Berarti Anda hanya mendapatkan 26 juta. Kalau 26 juta itu Anda belum dipotong administrasi. Administrasinya 3 juta. Berarti kembali lagi Anda dari pinjam 30 juta itu hanya mendapatkan 23 juta pemirsa. Ini realistis, jebakan diomong jebakan Batman, silahkan diomong kenyataannya. Ya inilah perkiraan yang saya pahami seperti itu. Terus berarti kalau 30 juta Anda hanya mendapatkan 23 juta di tangan itu. Jangan kemudian Anda membayangkan seneng-seneng 30 juta itu. Rata-rata ngomong 30 juta itu kan Anda memegang 30 juta. Ternyata hasilnya hanya memegang 26 juta. Kalau 26 juta 23 juta, kalau dibelikan kambing semua harga 1.300.000, Anda hanya mendapatkan 18 ekor. 18 ekor kalau 1.300.000 itu berarti 23.400.000. Anggaplah memang 23 juta itu Anda mendapatkan 18 ekor. 18 ekor itu kemudian Anda, ini kalau pilihannya penggemukan, rata-rata kalau pinjaman itu pasti penggemukan yang cepat pulih, cepat kembali dan lain sebagainya. Ini saya hitungkan lagi. 18 juta diternak selama 18 ekor diternak selama 1 tahun. Tahu-tahu modal 1.300.000 itu 1 tahun karena digemukkan gitu kan. Untungnya 1.500.000. 1.500.000 ya. Kalau diternak selama 1 tahun di 1.500.000, kalau keuntungannya 1.500.000 dikalikan 18, berarti total keuntungan Anda itu 27 juta dalam per tahun. Tetapi 27 juta ditambah modal lagi nih. Modal Anda beli kambing 1.300.000, berarti sudah Anda mendapatkan selama uang kambing 18 ekor itu selama setahun mendapatkan 50.400.000.
54.500.000, Anda harus mengembalikan 48 juta. 54.800.000, Anda mengembalikan 48 juta. Berarti Anda hanya bersihnya mendapatkan 2.400.000. Kalau Anda penggemukannya itu ya, penggemukannya itu serba beli, serba menggunakan bahan-bahan yang notabene tidak ngarit. Anggaplah 18 ekor itu saya kali 30.000 aja per hari. Ayo, 30.000 per bulan. 30.000 per bulan 1 ekor. Berarti kalau selama 12 bulan 18 ekor itu karena 30.000, modal dananya itu 6.480.000. Ini kalau 30.000 per bulan 1 ekor, 6.480.000. Lah kalau umpamanya tadi dari sisanya 2.400.000 dikurangi kos pakan, Anda punya utang itu 4.080.000. Artinya Anda pinjaman juga, ya ini jebakan, ya tidak untung gitu selama 1 tahun. Ya anggaplah lagi, saya hitung lagi, bukan 5%, 0,05%, tapi 0,03%. Ayo kita hitung lagi pemirsa. Kalau seumpamanya kita pinjam 30 juta, bunganya 0,03% kali 12, berarti bunganya selama setahun 10.800.000. Kalau 10.800.000 tambah 30 berarti 40.800.000. Berarti selama 1 tahun dari 30 juta itu Anda harus mengembalikan 40.800.000. 40.800.000 kalau dibagi 12 itu Anda angsurannya 3.400.000. Nah, 3.400.000 kembali lagi pemirsa. Anda itu pinjamnya 30 juta. Tahu-tahu langsung belum apa-apa sudah dipotong angsuran 3.400.000. Berarti Anda sudah tidak megang 30 juta lagi. Tetapi Anda baru saja memegang 26.600.000. 26.600.000 Anda dipotong administrasi lagi tuh. Kalau pinjaman itu administrasinya 3 juta, Anda memegang duit lagi bukan 30 juta, bawa uang pulang itu hanya 23.600.000. 23.600.000 dari 30 juta Anda pinjam. Terus lagi 23.600.000 itu kalau dikali 18 lagi aja harga 1.300.000 lah. Berarti kan tetap modalnya 23.400.000 untuk cari kambing. Diternak lagi selama 1 tahun. Untungnya 15, untungnya 1.500.000 per ekor. 1.500.000 berarti ya tetap 27 juta. 27 juta ditambah 23.600.000 berarti 50.600.000. Nah, nih 23 juta 50.600.000 itu kalau harus dipotong angsuran dari awal Anda itu karena pinjamnya 30 juta, ya berarti kan mengembalikannya 40.800.000 tuh. Berarti masih ada 50.600 dikurangi 40.800.000 itu masih ada 9.800.000 sisa keuntungan Anda ternak selama 1 tahun. Dari kalau seumpamanya kambing itu Anda mendapatkan keuntungan 1,5 juta, gitu kan. 9.800.000 kalau lagi-lagi kos pakannya itu per bulannya itu 1 ekor 30.000 gitu kan. Ya berarti masih ada sisa 3.320.000. Nih, 3.320.000. Terus kalau bagaimana kalau yang pinjamannya 10 juta? Anggaplah pakai pinjaman yang sangat lunak sekali. Sehingga potongannya cuman 950. 950 itu tidak ada angsuran sama sekali. Umpamanya itu nggak ada pakai angsuran. Tahu-tahu nanti di akhir lah itu bayarnya kan. Hanya dipotong 500 saja administrasi. Terus karena 9.500.000 itu
Dapatnya yang realistis saja lah, cari kambing yang kecil-kecilan lah. Yang harga 950 berarti dapat 10 tuh. Dapat 10 itu kalau kambing sekarang 950 itu umur berapa sih? Kan sangat kecil sekali gitu kan. Ya, ini bahayanya, ini jebakan Batman, nanti saya ulas lagi lah. 950 kalau dapat 10 itu ya anggaplah satu ekornya itu diternak 1 tahun itu keuntungan 1 juta. Berarti Anda mendapatkan 10 juta keuntungan. 10 juta keuntungan ditambah modal Anda tadi beli berarti 19 juta 500. 19 juta 500 ini, ya kan? Berarti karena keuntungannya 10 juta, 19 juta, Anda harus mengembalikannya itu 19 juta 500, Anda harus mengembalikan 10 juta 600 tuh, pinjamnya 10 juta. Jadi masih Anda pegang 8 juta 900. 8 juta 900 dipotong kos pakan selama 1 tahun 6 juta 480, masih ada sisa 2 juta 420.000. Ini kalau hitungan dalam 1 tahun. Kemudian ternak kambing itu, ini harus disadari pemirsa, harus, ini jebakan Batman dan ini kenyataan bahwasanya ternak kambing itu tidak langsung Anda beli langsung gemuk yang besar. Apalagi yang harga 950, yang 1.300.000 saja pusing kok. Sebabnya kenapa pusing? Beli kambing 1.300.000. Awal Anda beli kambing itu tidak langsung anbing itu, ingat pemirsa, beli kambing penggemukan dari pindah kandang dari pasar, dari pedagang datang ke kandang Anda, itu tidak langsung sehat fresh. Kambing itu datang ke kandang pasti adaptasi kandang, terus kemudian adaptasi makanan. Ini adaptasi kandang, adaptasi makanan, berarti di saat 2 ini dilaksanakan oleh kambing itu, dari beli dari pasar atau pedagang, berarti ini akan terjadi yang namanya masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu entah pilek, entah masuk angin, entah mencret. Kalau kambing rata-rata ini ya penggemukan, adaptasi kandang dan adaptasi makanan, tidak semuanya serta-merta 1 bulan itu beres. 1 bulan, anggaplah 1,5 bulan lah, bukan 2 bulan rata-rata untuk adaptasi kandang, adaptasi makanan, terus kemudian pemulihan kesehatan itu 1,5 bulan. 1,5 bulan itu berarti Anda belum mendapat, kambing itu belum dalam proses gemuk itu. Berarti kalau 1 tahun masih sudah ada 11 bulan tuh. 11 bulan terpotong 1 bulan tuh masalah kambing. Dan Anda dikejar yang namanya waktu yang namanya setoran. Kambing belum apa-apa udah ngurusi adaptasi kandang, adaptasi kesehatan, udah tarikan angsuran bulanan pertama itu udah lewat, ya nggak apa-apa lah, lewat angsuran pertama itu kemarin. Terus kemudian baru kemudian Anda mulai senang berpikir 1,5 bulan, setengah bulannya kemudian baru kambing pulih, Anda sudah tarian tuh setoran 4 jutaan gitu kan, 4 juta, 3 juta sini setoran 3.400.000 per bulan itu. Kalau yang tadi 4 juta itu yang bunganya 0,05%. Kalau yang 0,3% ya 3 juta sekian kan gitu. 1 bulan tuh. Anda belum apa-apa udah disibukkan setoran tuh. Kambing belum menghasilkan. Tahu-tahu Anda harus setoran tuh bulanan. Pusing nggak? Ya pusing. Belum lagi kambing itu perawatan dari saat awal ya. Kambing adaptasi kandang, adaptasi makanan, terjadi masalah kesehatan. Kambing kecil itu di mana-mana, yang namanya kambing kecil pasti tidak langsung gemuk. Kambing itu ya ada pertumbuhan tulang besar gitu kan. Jadi kalau kambing kecil itu ya tidak langsung gemuk, tidak langsung isi daging, tapi memang ada yang namanya pertumbuhan tulang, gizi belum banyak. Kalau penggemukan kok makannya hanya rumput, ya maaf ngomong,
lambat pertumbuhannya. Kambing penggemukan itu makan harus terjamin, kualitas harus terjamin. Makanannya orang namanya penggemukan itu dalam waktu singkat ya harus disodok dengan makanan yang enak-enak. Biar cepet gemuk, pertumbuhan tulangnya cepet gitu kan, kalsium pertumbuhan gitu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak mungkin, sangat nggak mungkin kalau pertumbuhannya. Anggaplah dengan ngarit saja lah. Ngarit itu dalam 1 tahun gitu kan. Kambing ada mencret, ada apa. Iya kalau kemudian kambing 18 itu tidak ada yang mati. Kalau ada yang mati, ya rata-rata kambing banyak yang mati loh. Masalah kesehatan itu. Diuji peternak itu. Lah kalau kemudian kematiannya udah 2 ekor. Berapa tuh modal? Sudah mati, sudah hilang lagi. Harus membayar angsuran, udah dipotong banyak itu. 1.500.000 keuntungan itu udah hilang itu 2 ekor. Jadi 3 juta dikurangi 3 juta lagi, modal dikurangi lagi 2.600.000 tuh. Ini menjadi jebakan-jebakan pemirsa yang terlalu mengandai-andai bahwa pinjaman itu tidak memiliki jebakan Batman, tidak memiliki resiko. Resikonya 2 kali. Kalau pemirsa mau pinjam berkaitan dengan dana di bank atau dimanapun lah intinya, ya harus siap luar dalam. Banyak teman-teman di sini tumbang karena mereka tidak mau aja bercerita kepada pemirsa di YouTube. Kalau mau bercerita kenyataannya, kalau cuman mengandai seneng, dapat 30 juta dan yang namanya rezeki siapa yang menentukan? Kan bukan kita. Maklum, kita itu jangan lupa, kita itu tidak bisa memisahkan yang namanya dengan Tuhan, dengan Allah. Gitu loh. Kita itu hanya berusaha, ikhtiar, doa. Kalau rezeki nggak ada hubungannya dengan kita. Rezeki itu hanya Allah yang memberikan. Jadi kalau orang melangkah dengan nafsu, melangkah dengan terburu-buru, melangkah dengan asumsi-asumsi akal, pasti saya jamin 99,99% hancur. Nih, 9,99% hancur. Kalau mau pinjam dana, itu harus kandang kita itu sudah terisi. Kalau mau pinjam kok totalnya bisa hanya membeli 18 ekor, ya berarti kandang kita sudah 20 ekor, sudah siap itu dana bebas. Karena banyak yang tidak mampu mengembalikan, bahkan modalnya saja tidak bisa mengembalikan untuk dibayar. Baik itu pinjaman lunak maupun pinjaman yang bunganya 0,3% atau 0,5%, semuanya banyak resiko. Yang tidak resiko apa? Belajar bersabar dari kemampuan kita sendiri, pelan-pelan. Toh pelan-pelan itu akan jadi banyak daripada kita memikirkan banyak di awal, nggak taunya kecil di akhir, hasilnya 0. Ngapain kerja kalau kemudian kita hanya memberikan gaji kepada orang lain? Kita kan pengennya usaha itu mendapatkan hasil yang banyak, bukan hasil yang banyak tapi kita tidak bisa menikmati. Yang harusnya itu ya sedikit, 10 atau 3 atau 4. Kalau kita itu yang penting tidak punya beban, tidak punya masalah, hasil kita bisa menikmati. Kalau mau banyak, sabar. Kalau ini yang berkaitan dengan yang pengen bernafsu lah, bernafsu karena melihat orang-orang sukses, tahu-tahu banyak, ya banyak sukses itu semuanya ada masalah, pasti mengalami kendala dan masalah. Ingat bahwa setiap manusia tidak mungkin terlepas dari masalah. Jadi tidak ada akal itu bisa melampaui batas dari yang namanya takdir Tuhan, takdir Allah,
nggak bisa kita mengatur yang namanya rezeki. Kalau akal itu mampu menghitung banyak, bahkan menerobos resiko itu. Tapi kalau sudah yang namanya hancur, akal itu tidak mau tanggung jawab. Akhirnya kita dipusingkan dengan keadaan, dipusingkan dengan setoran, dipusingkan dengan angsuran, dipusingkan harus membayar modal. Ini yang menjadi bagi saya harus mengajak teman-teman semuanya realistis, bersabar. Ternak itu adalah sama-sama kita itu menghidupi makhluk. Bahasa panas ya ini. Bahasa panas kenapa nggak cocok? Bukan nggak cocok. Karena Anda terlalu ternaknya terburu-buru nafsu, berambisi. Sehingga berambisi itu menghalalkan semua, menerobos sesaat aturan-aturan itu kamu terobos, yang harusnya tidak boleh kamu lewati, yang tidak semuanya kamu harus, sehingga melampaui batas kemampuan kita itu kan tidak bagus. Ini pemirsa, saya harapkan pemirsa semuanya harus paham terkait jebakan-jebakan Batman, pinjaman-pinjaman itu yang menyebabkan kita itu berat, enak megang duitnya tapi susah untuk membayar. Orang itu kalau mau pinjam itu enak, tapi kalau membayar males. Dah gitu aja ya. Terima kasih. Semangat untuk ternak dimanapun berada. Yang penting sabar. Oke, kalau mau pinjam boleh, tapi perlu hitung-hitungan dan resiko. Gitu ya. Terima kasih. Semangat.